kedua, episode 10. Aneska dan Angela menatap ke arah keluarga yang sedang berjalan menuju mereka. Kehadiran keluarga itu membuat Angela penasaran, karena sebelumnya dia telah menolak Vita dan meminta wanita itu untuk menjelaskan kepada Naura. Tapi kenyataannya anak kecil itu sedang berjalan ke arahnya. Apa yang harus aku lakukan? Angela melirik Aneska. Entahlah, dengan anak kecil aku tidak tega. Apalagi kondisi Naura seperti itu. Saut Aneska yang mengingat penyakit Naura. Siang tante, sapa Naura kepada dua wanita yang ada di depannya, lalu mengulurkan tangannya. Siang Naura, apa kabar? Saut Aneska membalas uluran tangan anak kecil itu. Aku baik, kami baru pulang dari rumah sakit. Kata dokter, aku sudah baik, jadi sudah diizinkan pulang. Tapi sebelum pulang ke rumah, aku mau melihat Tante Angela. Saut Naura sembari menatap wanita itu. Angela melirik ke arah Vita dan Viko. Dia mensejajarkan tingginya dengan cara berdiri dengan kedua lututnya. Ada apa sayang? Tante sudah ada di sini. Katakan, apa yang kamu inginkan? Kata Mama, Tante bekerja dengan Tante Aneska di rumah itu. Naura menunjuk ke arah istana Basam. Iya sayang, Tante memang bekerja dengan Tante Aneska. Tante merawat barang. Berapa gaji Tante? Pertanyaan itu membuat Angela mengerutkan dahinya. Begitupun pasangan suami istri serta Aneska bingung dengan pertanyaan Naura. Anak kecil itu mengerti istilah gaji. Padahal tidak ada yang pernah mengatakan tentang gaji, termasuk Vita dan Viko. Kemungkinan Naura mendengar dari para pekerja yang bekerja di rumah mereka. Para pekerja begitu senang ketika mendapatkan gaji. Bahkan ketika Viko mendapatkan rezeki lebih, dia sering melebihkan gaji para pekerjanya. Mungkin itu yang membuatnya mengerti dari kata gaji yang berarti berhubungan dengan uang. Naura tidak boleh berkata seperti itu. Vita mengingatkan anaknya. Tante, jawablah, berapa gaji yang Tante dapat? Desaknya. Katakan kepada Tante, kenapa kamu ingin tahu berapa gaji yang Tante dapat? Maukah Tante merawatku? Angela langsung melirik ke arah Vita dan Viko. Jika Tante tidak mau menjadi mamaku, setidaknya jadilah pengasuhku. Jelasnya yang mengaitkan gaji itu dengan menjadi pengasuhnya. Entah kenapa ucapan anak kecil itu membuat hati semua orang terluka. Seorang anak kecil memintanya untuk menjadi pengasuh. Harapannya adalah ingin Angela menjadi mamanya yang kedua. Oh Naura, Angela langsung mendekap anak kecil itu. Dia merasa kasihan dengan gadis cilik itu. Hatinya sangat berat untuk menjadi bagian keluarga Viko. Apalagi kata-kata Vita terus terngiang di dalam benaknya. Dan membuatnya menjadi ragu untuk menerima tawaran itu. Tidak ada kamar pengasuh di dalam rumah kami, tapi Tante bisa tidur bersama denganku, ujarnya lagi. Ya sayang, Tante akan menjadi pengasuhmu. Hanya itu kata yang bisa diucapkannya. Untuk menikah hatinya masih berat, tapi jika menjadi pengasuh, maka tidak ada bedanya dengan di istana Basam dan di rumah Viko. Benar Tante? Naura melepaskan dekapan Angela, lalu mencari kepastian dari wajah wanita itu. Angela menganggukkan kepalanya, lalu Naura teriak kegirangan. Apa itu artinya Tante berhenti dari sini? Tanyanya lagi. Angela melirik ke arah Aneska. Tante Angela tidak akan pernah Tante keluarkan. Jika Tante Angela ingin kembali ke sini, maka pintu terbuka lebar untuknya. Saut Aneska sembari tersenyum. Terima kasih Tante Aneska. Sekarang Tante Angela boleh ikut dengan kami. Tanyanya lagi meminta izin kepada Aneska. Iya sayang, silakan. Angela berdiri kembali dan berhadapan dengan pasangan suami istri itu. Naura ikut Tante Aneska dulu ya. Tante Angela mau bicara dengan Mama dan Papa kamu. Ajak Aneska, yang mengerti jika Angela ingin mengatakan sesuatu kepada pasangan itu. Naura menganggukkan kepalanya, lalu mengikuti langkah Aneska menuju istana Basam. Tante, apa ini rumah? Tanyanya ke Aneska yang terdengar pasangan itu. Lalu suara itu lama-lama lenyap mengikuti Aneska ke dalam istana Basam. Aku akan menjadi pengasuh Naura. Tapi Angela, kami ingin kamu menjadi orang tuanya juga, saut Vita. Aku hanya ingin mengikuti kemauan Naura. Tapi untuk menjadi keluarga kalian, mohon maaf aku tidak bisa. Kamu sudah tahu alasannya. Vita langsung melirik suaminya. Dia membutuhkan suaminya untuk membujuk Angela. Baik Angela, terima kasih karena kamu menjadi pengasuh anak kami. Angela menganggukkan kepalanya, lalu berjalan menuju istana Basam. Dia harus menyusun semua pakaiannya untuk dibawa ke rumah keluarga itu. Tinggallah Viko dan Vita yang masih di taman. Kenapa kamu tidak membantuku meyakinkannya? Vita bingung dengan jalan pikiran suaminya. Tidak mungkin aku memaksanya. Naura sudah membantu kita, mengajaknya sebagai pengasuh.
itu sudah menjadi hal baik untuk kita. Baik? Apa maksud perkataanmu? Jika dia menjadi pengasuh, bagaimana caranya kita memberikan Adi untuk Naura? Gerutu Vita. Lupakan tentang semua keinginanmu untuk menikahkanku dengannya. Aku berharap dengan hadirnya Angela di tengah-tengah kita, membuat Naura melupakan tentang keinginannya untuk memiliki adik. Aku cukup dengan satu wanita. Tidak ada keinginanku untuk menikah lagi. Aku terima kekuranganmu, ujar Viko dan mendekap istrinya. Vita menumpahkan air matanya. Suaminya sangat pengertian dengannya. Kekurangannya tidak pernah diungkit. Bahkan pria itu selalu membesarkannya. Dan ketika dia telah merelakan suaminya untuk menikah lagi, yang seharusnya berjalan lancar. Karena ambisinya dan ketakutannya, jika istri kedua Viko sama sepertinya, maka muncul ide di dalam benaknya untuk melakukan pemeriksaan sebelum menikah. Ternyata perkataan itu menggagalkan semuanya. Ini pesan buatmu. Viko menatap istrinya. Ada apa? Bisakah kamu mendekati Angela? Apa? Viko langsung melepaskan dekapannya dari tubuh istrinya. Mungkin Angela tidak mau menikah karena omonganku. Tapi ketika kamu telah membuatnya jatuh cinta, mungkin keinginanku bisa terwujud. Cinta bisa mengubah segalanya. Dekati dia seperti kamu mendekatiku. Belajar untuk mencintainya. Kamu gila, gerutu Viko. Maaf Viko, aku tidak tega melihat Naura sakit. Kamu membutuhkan darah daging lain, sedangkan aku tidak bisa memberikan anak untukmu. Dengan memiliki anak lain, setidaknya ada penguat untukmu. Aku tidak bisa. Dia akan menjadi pengasuh Naura, dan aku mendekatinya, itu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Apa karena dia orang gajimu? Tebak Vita. Viko menghembuskan nafasnya secara kasar. Angela cantik, bodinya juga bagus. Aku tidak menyangka dia bekerja sebagai pengasuh di sini. Kadang aku berpikir, bagaimana ceritanya dia bisa bekerja di sini. Padahal dengan kecantikannya, aku pikir dia bisa menjadi sukses di luar sana. Setidaknya menjadi model pantas untuknya. Viko mengingat ucapan Angela beberapa hari lalu. Wanita itu pernah mengatakan tentang masa lalunya yang kelam. Mungkin itu yang menyebabkan wanita itu tidak ingin bekerja di tempat umum. Tapi bagaimana dia bisa bekerja di Istana Basam, Viko belum tahu tentang cerita itu. Angela menyusuni semua pakaiannya, ditemani Aneska dan Naura. Anak kecil itu memperhatikan setiap sudut kamar Angela. Apa kamu yakin? Tanya Aneska yang sedang duduk di pinggir tempat tidur, sedangkan Angela mengambil beberapa bajunya dari lemari, lalu meletakkan di atas tempat tidur, sampai semua baju yang ada di dalam lemari kosong. Kemudian dia menyusun pakaiannya ke dalam koper. Aku tidak yakin, tapi anak kecil itu telah meyakinkanku. Angela melirik ke arah Naura yang terlihat menatap kamar itu. Jika seperti itu aku tenang. Aneska tersenyum. Intinya Angela keluar dari Istana Basam bukan karena paksaan dari Viko ataupun Vita, tapi keluar karena keinginannya sendiri dan keyakinannya dengan anak kecil itu. Setelah semua pakaian tersusun rapi di dalam koper, Angela menarik koper itu, lalu menggandeng tangan Naura untuk menuju depan. Sebelum meninggalkan Istana Basam, dia menyalami para pelayan dan Ibu Tati. Kepergian Angela tentu saja membuat pelayan bingung, terutama Ibu Tati yang tidak menyukai Angela. Dia senang karena wanita itu akhirnya keluar, tapi yang membuatnya penasaran adalah Naura. Anak kecil itu terus menggenggam tangan Angela, dan dia juga melihat ada orang tua si anak yang masih duduk di taman. Kapan keakraban itu terjadi, itu pikirnya. Naura di sini dulu ya. Angela meninggalkan anak kecil itu bersama dengan Aneska. Dia berlari ke bagian tempat lain yang merupakan taman bunga. Tempat Oma Zulfa menghabiskan waktunya. Wanita tua yang telah membantunya untuk tidak diusir dari Istana Basam. Wanita yang telah meyakinkan Abian untuk mempekerjakannya di istana itu. Wanita yang banyak memberikan nasihat baik kepadanya. Oma, panggilnya. Wanita tua itu menoleh, lalu meletakkan tanaman yang dipegangnya dan menyerahkan kepada pelayan lain. Ada apa Angela? Aku pamit. Pamit? Oma Zulfa mengerutkan dahinya. Seingatnya Angela tidak memiliki sanak saudara. Aku akan bekerja di tempat lain. Bekerja di tempat lain? Kenapa dengan di sini? Apa gaji di sini kurang besar? Sampai kamu mau keluar dari sini? Oma akan mengatakan kepada Aneska dan Abian untuk menaikkan gajimu. Wanita tua itu mengajukan pertanyaan beruntun, lalu berjalan melewati Angela. Dia ingin mengatakan hal itu kepada Aneska. Dia sudah menyayangi Angela seperti cucunya sendiri. Ketika wanita itu mau pergi, tentu saja tidak akan dibiarkannya. Oma, Angela mengikuti langkah Oma Zulfa. Aku akan menjadi pengasuh, sama seperti di sini. Jika sama, kenapa kamu pergi dari sini? Pasti gaji dari Abian kurang besar, sampai kamu melirik pekerjaan di tempat lain.
Gerutu Oma sembari tetap berjalan keluar dari taman bunga. Bukan itu, Oma. Gaji di sini cukup buatku. Tapi anak kecil itu membutuhkanku. Angela menunjuk Naura yang ketika itu telah bergabung dengan Viko dan Vita, serta ada Aneska di antara mereka. Membutuhkan apa maksudmu? Dia sudah besar dan itu ada kedua orang tuanya. Oma mengerutkan dahinya tidak mengerti. Anak itu sakit, Oma. Dia mengidap sakit kanker. Apa? Oma Zulfa terkejut. Dia mengidap penyakit leukemia. Ya Allah, kasihan sekali anak itu. Oma Zulfa mengelus dadanya prihatin dengan penyakit yang diderita Naura. Lalu bagaimana ceritanya kamu bisa kenal dengan anak itu? Dan bagaimana ceritanya kamu bisa ditawari untuk menjadi pengasuhnya? Aku mengenalnya sudah lama dan bertemu kembali minggu lalu. Semenjak itu kami menjadi cukup dekat. Jelasnya yang tidak ingin menceritakan aib keluarga itu. Karena anak itu sakit, maka Oma mengizinkanmu. Tapi jika kamu tidak betah, kembalilah ke sini. Pintu Istana Basam terbuka lebar untukmu. Terima kasih, Oma. Angela memeluk wanita parubaya itu. Jaga kesehatan Oma. Nanti kalau libur, aku akan main ke sini menemui Oma. Ujarnya sedih. Iya, Nak. Oma akan merindukanmu. Oma Zulfa mengelus punggung Angela. Wanita itu lalu menyalami Oma dan berlalu mendekati Naura dan keluarganya. Dia memeluk Aneska dengan erat. Aku akan merindukanmu, ujar Aneska. Aku juga, sahut Angela sedih. Aneska mengantarkan Angela sampai ke mobil, melambaikan tangannya ke arah mobil yang akan pergi meninggalkan Istana Basam. Tidak ada lagi sosok yang akan mengasuh anaknya. Sosok yang tidak tahu apa-apa, sekarang telah mengerti dan pintar dalam mengasuh bayi, yaitu Bara. Dan untuk mengasuh anak seusia Naura, tidak akan sulit untuk Angela. Bersambung.